Kita bertemu lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Senin tanggal 25 Juli 2022, hari biasa pekan ke-17 Pesta Santo Yakobus. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai ayat 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kukehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah melayani, bukan dilayani. Saudara-saudari, berbicara tentang kerajaan berarti berbicara tentang kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, juga posisi penting. Jika ditanya, siapa yang tidak ingin memiliki posisi yang terhormat, posisi penting dan mulia? Tidak bisa kita pungkiri bahwa kedudukan, kehormatan, kekuasaan menjadi idaman incaran bagi semua orang. Bahkan untuk mendapatkannya, orang rela melakukan apa saja, bahkan sampai mengorbankan orang lain dan juga mengorbankan harga diri dan kehormatan. Kita lihat saja dalam kehidupan kita, sudah memiliki harta melimpah, tapi toh masih juga korupsi. Untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, rela melakukan kecurangan. Semua ini demi kepentingan diri, demi memuaskan nafsu yang tak terkendalikan. Dalam bacaan yang kita dengar, Ibu Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar kedua anaknya boleh duduk kelak dalam kerajaannya. Yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Permintaan ibu ini rasanya wajar-wajar saja. Ibu mana tidak ingin anaknya sukses, hebat, terpandang? Tapi mendengar itu, para murid juga marah kepada Yakobus dan Yohanes atas permintaan ibu mereka. Mengapa para murid itu marah? Barangkali mereka juga ingin posisi itu, tapi mereka tidak berani meminta. Mereka marah karena mereka juga mempunyai keinginan menjadi yang terbesar sama dengan Yakobus dan Yohanes. Karena itulah Yesus kembali memberikan pengajaran untuk mengubah cara berpikir mereka. Yesus menjelaskan, kalau ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani berarti memposisikan diri lebih rendah dari yang dilayani, bukan menjadi bos. Di sini dibutuhkan kerendahan hati dan juga penyangkalan diri,
Tidak peduli apakah orang yang kita layani memberi keuntungan kepada kita atau tidak. Untuk itu, dalam melayani butuh pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga materi. Pelayanan bukan pertama-tama berbicara tentang apa yang akan kita dapat. Berapa besar upah yang kita terima? Apakah kita dihargai atau tidak? Apakah kita menjadi orang terpandang atau tidak? Tetapi pelayanan berbicara tentang apa yang harus kita tanggung dalam pelayanan yang kita kerjakan. Kita sudah lelah melayani di paroki, di stasi, di lingkungan, di seksi, dan sebagainya. Kita sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang juga uang. Dan semua yang kita buat belum tentu dihargai orang lain. Bahkan juga tidak pernah dikatakan terima kasih. Mungkin juga kita digosipkan dan lain sebagainya. Tapi mengapa kita masih mau melayani walaupun tidak punya upah? Ketika seseorang mampu membuktikan kemampuannya melayani orang lain, ia membuktikan bahwa ia mampu mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan ambisi pribadi. Orang yang melayani Tuhan mampu menyangkal diri, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan senantiasa. Jika dalam pelayanan kita mencari kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kita, maka kita akan mampu melayani Tuhan dengan sukacita. Maka mari melayani dengan rendah hati, agar pelayanan kita membawa sukacita bagi